Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai juga Ibu Gajlina selaku guru mata pelajaran geografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Salsabil Davira. Nama saya Nur Hafifah. Nama saya Arlidisi Nur Fadila. Kami dari kelas 11 1 IPS. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai konsep lokasi industri, geografi, ekonomi. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian lokasi industri, geografi, ekonomi. Yang kedua, lokasi industri, tujuan dan fungsi. Yang ketiga, teori lokasi industri menurut ahli Weber dan Loss. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Jadi, lokasi industri dalam geografi ekonomi itu pada dasarnya adalah tempat atau wilayah di mana suatu industri berkembang. Nah, kenapa penting membahas ini? Karena lokasi industri sangat berpengaruh terhadap biaya produksi, efisiensi, bahkan keuntungan perusahaan. Beberapa faktor yang menentukan lokasi industri antara lain, yang pertama, bahan baku. Karena kalau jauh, biaya transportasi bisa mahal. Kedua, tenaga kerja. Industri pasti butuh pekerja dengan keahlian tertentu. Ketiga, pasar. Supaya produksi lebih cepat terjual. Keempat, transportasi. Biar distribusi barang lebih gampang. Yang terakhir, kebijakan. Kebijakan pemerintah seperti pajak atau insentif. Kalau pemilihan lokasi ini tepat, industri bisa lebih berkembang dan menguntungkan. Lalu, setiap industri pasti punya tujuan, termasuk dalam memilih lokasi. Nah, ada beberapa tujuan utama kenapa lokasi industri itu diperhatikan. Yang pertama, efisiensi produksi. Industri pasti ingin menekan biaya produksi serendah mungkin, supaya keuntungan maksimal. Contohnya, pabrik kertas lebih dekat ke hutan sebagai sumber kayunya. Yang kedua, peningkatan daya saing. Kalau lokasi strategis, biaya produksi dan distribusi lebih murah, sehingga industri bisa lebih kompetitif di pasaran. Lalu yang ketiga, ada pemerataan pembangunan. Pemerintah biasanya menyebar industri ke berbagai daerah supaya ekonomi tidak hanya berkembang di kota besar saja. Lalu yang terakhir, pengurangan dampak lingkungan. Jadi industri juga harus memperhatikan lingkungan. Misalnya, pabrik besar tidak boleh didirikan di tengah kota agar polusi bisa dikendalikan. Selain punya tujuan, lokasi industri juga punya beberapa fungsi dalam ekonomi, yaitu yang pertama, sebagai pusat produksi. Semua industri pasti memproduksi sesuatu, misalnya industri makanan, tekstil, atau otomotif. Yang kedua, sebagai penggerak ekonomi. Dengan adanya industri, banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian daerah meningkat. Yang ketiga, sebagai penghubung antar sektor industri. Jadi, jembatan antara sektor primer seperti pertanian, tambang, dengan sektor tersier seperti perdagangan dan jasa. Contohnya, pabrik pengolahan kelapa sawit menghubungkan petani sawit dengan industri minyak goreng. Yang keempat, sebagai faktor urbanisasi. Biasanya di sekitar industri akan berkembang pemukiman dan fasilitas lainnya, sehingga menarik lebih banyak penduduk ke daerah tersebut. Alfred Weber adalah seorang ekonom yang mengembangkan teori lokasi industri yang disebut least cost theory atau teori biaya terendah. Intinya, Weber percaya bahwa industri akan memilih lokasi yang bisa mengurangi biaya produksi seminimal mungkin. Ada 3 faktor utama dalam teorinya. Yang pertama, biaya transportasi. Semakin dekat dengan bahan baku atau pasar, biaya transportasi semakin murah. Contohnya, industri semen lebih baik didirikan dekat tambang batu kapur. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja. Jika di suatu daerah biaya tenaga kerja lebih murah, industri cenderung pindah ke sana supaya biaya produksi lebih kecil. Misalnya, banyak pabrik pakaian yang pindah ke negara dengan upah murah seperti Bangladesh. Lalu yang terakhir ada aglomerasi industri.
Jadi beberapa industri yang saling berhubungan biasanya berkumpul di suatu tempat supaya lebih efisien. Contohnya kawasan industri di Cikarang yang banyak pabrik otomotif. Jadi menurut Weber, lokasi terbaik adalah yang bisa menekan biaya transportasi dan tenaga kerja seminimal mungkin, serta memanfaatkan aglomerasi industri untuk keuntungan bersama. Kemudian ada teori dari August Loss yang dikenal dengan Profit Maximization Theory atau teori keuntungan maksimal. Kalau Weber lebih fokus ke biaya, Loss lebih melihat dari segi keuntungan. Konsep utamanya ada 3. Yang pertama, zona keuntungan. Industri harus memilih lokasi yang bisa menghasilkan keuntungan tertinggi, bukan hanya yang paling murah. Yang kedua, akses ke pasar. Semakin dekat dengan konsumen, semakin besar peluang keuntungan. Contohnya, restoran cepat saji lebih banyak dibuka di kota-kota besar. Yang ketiga, ada persaingan pasar. Industri akan mencari lokasi yang tidak terlalu dekat dengan pesaing, tetapi tetap bisa menjangkau pasar. Contohnya, minimarket seperti Alfamart dan Indomart sering mengatur jarak antar gerainya agar tidak terlalu berdekatan. Jadi, kalau Weber lebih melihat dari sudut pandang efisiensi biaya, Loss lebih berfokus pada potensi keuntungan. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, lokasi industri dalam geografi ekonomi itu penting karena mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada beberapa tujuan dalam pemilihan lokasi industri seperti efisiensi produksi, peningkatan daya saing, hingga pemerataan pembangunan. Yang ketiga, fungsi lokasi industri tidak hanya untuk produksi, tetapi juga berperan dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu daerah. Yang terakhir, Weber berfokus pada minimisasi biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi industri, sementara Loss lebih menekankan pada keuntungan maksimal melalui akses pasar dan persaingan. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu kenapa industri memilih lokasi tertentu dan bagaimana faktor geografis bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Sebelum masuk ke contoh lokasi industri, kita perlu memahami dulu apa itu Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data berbasis lokasi. Dengan SIG, kita bisa melihat bagaimana suatu tempat memiliki hubungan dengan faktor-faktor geografis di sekitarnya. Salah satu contoh aplikasi SIG yang sering digunakan adalah Google Earth. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat citra satelit dan informasi geografis dengan lebih detail. Kita bisa mengamati lokasi suatu tempat dari berbagai sudut, melihat jarak antar titik, serta memahami bagaimana lingkungan sekitar memengaruhi suatu wilayah. Sekarang kita akan melihat contoh penerapan teori lokasi industri menurut Alfred Weber. Kami memilih PT Indosemen sebagai contohnya. Jika kita lihat di Google Earth, PT Indosemen berlokasi sangat dekat dengan sumber bahan bakunya, yaitu tambang batu kapur yang hanya berjarak sekitar 6 km. Hal ini sesuai dengan teori Weber yang menyatakan bahwa industri cenderung memilih lokasi yang dapat meminimalkan biaya transportasi bahan baku. Karena batu kapur merupakan bahan utama dalam produksi semen, maka lokasi ini sangat strategis untuk mengurangi biaya angkut dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penerapan teori lokasi industri menurut August Loss. Di sini, kami memilih Hotel Wish di Yogyakarta sebagai contohnya. Jika kita melihat dari Google Earth, hotel ini berada sangat dekat dengan kawasan wisata Malioboro yang menjadi salah satu pusat aktivitas wisata di Yogyakarta. Teori Loss menekankan bahwa lokasi industri harus dipilih berdasarkan potensi keuntungan maksimal. Hotel Wish berlokasi di area dengan permintaan tinggi, yaitu wisatawan yang berkunjung ke Malioboro.
Dengan memilih lokasi strategis seperti ini, hotel dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memaksimalkan keuntungan. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai konsep lokasi industri dalam geografi ekonomi. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.